Salam jumpa kembali, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam penuh kasih dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah memilih channel ini sebagai teman perjalanan iman Anda. Kita lanjut pembahasan kita. Kali ini dengan subtema yang baru, yakni syukur sebagai citra Allah. Namun sebelumnya, mari kita lihat beberapa poin di pembahasan kita kali lalu. Poin yang pertama yang pernah kita bahas di video sebelumnya adalah manusia adalah makhluk yang fana. Artinya adalah bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Bisa sakit, bisa rusak, bisa buta, bisa cacat, bahkan bisa mati. Poin yang kedua, ada dua reaksi dalam menghadapi keterbatasan manusia. Sikap menerima atau mengakui dan sikap menolak keterbatasan. Masih ingat dengan kisah Louis Braille yang kita bahas kali lalu? Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa keterbatasan yang diterima dan diakui akan membuat kita menjadi bernilai atau bermanfaat bagi orang lain. Sikap yang menolak bahwa kita memiliki kekurangan akan membuat kita munafik, berpura-pura, iri hati, menjatuhkan orang lain, kurang percaya diri, dan bahkan menghalalkan segala cara. Sikap ini bisa membuat kita berdosa. Poin yang ketiga yang kita bahas kali lalu adalah berbagai jenis keterbatasan, baik keterbatasan fisik, psikis atau mental, dan keterbatasan ekonomi. Poin yang keempat adalah ajaran gereja mengenai keterbatasan. Kadang saat kita menghadapi keterbatasan, kita sering mengeluh dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Hal ini terlukis jelas dalam kisah Yesus meredahkan angin ribut, tetapi Injil mengajak kita untuk datang kepada Tuhan di tengah keterbatasan kita. Berhenti mengeluh dan datanglah kepada Tuhan untuk menemukan kekuatan baru. Justru saat ini kita diajak untuk saling mendukung, kerjasama, saling melengkapi di tengah keterbatasan kita. Sekarang sahabat yang terkasih, mari kita masuk ke dalam subtema kita hari ini, yakni syukur sebagai citra Allah. Dari segala yang telah diciptakan Tuhan, hanya manusia diberi kemampuan untuk bersyukur. Manusia mampu bersyukur karena sebagai citra Allah, Allah telah membekali manusia dengan akal budi dan hati nurani serta roh. Semua itu memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lewat akal budi, hati nurani, dan roh, manusia beriman mampu mengamini bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik manis maupun pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengan segala keadaannya, baik sempurna atau tidak sempurna, baik cantik atau tampan atau kurang cantik atau kurang tampan, tidak pernah semuanya itu lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Hidup yang kita alami apapun keadaannya sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka selayaknya lah manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa syukur adalah ciri tindakan seorang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur berarti orang yang tidak mengenal Allah. Atau orang itu bisa digolongkan dalam kelompok orang-orang yang tidak beriman. Sahabat yang terkasih, jika kita perhatikan, orang pada zaman sekarang kurang bersyukur atau jarang sekali bersyukur. Banyak yang beranggapan bahwa prestasi atau keberhasilan atau pencapaian yang mereka raih adalah hasil jerih payah mereka semata, hasil usaha mereka semata. Hal ini tidak mengherankan karena memang dunia zaman sekarang selalu ditandai dengan cara berpikir manusia yang canggih. Salah satu faktor penyebabnya karena manusia zaman sekarang hampir tidak menyempatkan diri untuk diam dan hening dan berefleksi. Seluruh waktu seolah habis untuk berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya duniawi. Iman atau agama hampir tidak mempunyai tempat dalam kehidupan seseorang. Kalaupun masih sempat melakukan komunikasi dengan Allah dalam doa, hal itu lebih bersifat formal legalis, bersifat hanya karena kewajiban dan karena aturan. Artinya orang berdoa karena memang jadwalnya demikian, atau orang ke gereja karena aturannya demikian. Hal ini bisa saja kita alami, sahabat-sahabat. Dan sadarilah bahwa ini adalah ciri lunturnya iman kita pada Allah.
Pertanyaan penting bagi kita, bagaimana supaya iman kita tidak luntur? Nah, kita harus kembali pada faktor penyebabnya. Jika tadi saya katakan bahwa faktor penyebab lunturnya iman seseorang pada Allah adalah karena hampir tidak pernah menyempatkan diri dalam diam atau hening atau berefleksi, maka cara mengatasi iman yang luntur adalah yang mulai dengan memiliki waktu untuk diam, hening, dan berefleksi. Dalam hening dan dalam refleksi, kita melihat seluruh peristiwa hidup kita selama ini atau dalam hari itu, dan mulai menemukan campur tangan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Jika orang sudah sampai pada titik ini, maka orang akan mudah mengucap syukur, yakni ucapan terima kasih kepada Allah atas campur tangannya. Sahabat yang terkasih, gereja mengajak kita untuk senantiasa bersyukur karena hanya manusia yang mampu bersyukur. Manusia mampu bersyukur karena sebagai citranya, sekali lagi, Allah telah membekali manusia dengan akal budi, hati nurani, serta roh, jiwa. Semua itu memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan sekali lagi mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya ingatkan, akal budi, hati nurani, dan jiwa manusia beriman mampu mengamini bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik manis, pahit, menyenangkan, atau menyedihkan, sempurna atau tidak sempurna, ya cantik atau tampan, atau kurang cantik atau kurang tampan, semuanya itu sekali lagi tidak terlepas dari peran Allah, Sang Pencipta. Hidup yang kita alami, apapun keadaannya, sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka selayaknya lah manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Tetapi sahabat yang terkasih, harap diketahui manusia akan mampu bersyukur bila mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan tersebut sebagai cara Tuhan mencintai dirinya. Mengungkapkan dengan ibadat dan mewujudkan syukur dalam hidup sehari-hari melalui tindakan. Proses itu hanya dapat dilakukan bila, sekali lagi, manusia masuk dalam suasana hening. Meninggalkan berbagai kesibukan dan masuk dalam suasana hening. Berbicara dengan Allah melihat seluruh peristiwa hidupnya. Sekarang mari kita baca bersama kisah Injil berikut ini tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabat yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita bisa ambil beberapa poin tentang bersyukur. Yang pertama, ada 10 orang yang merasakan karya penyelamatan Allah dalam dirinya melalui penyembuhan atau pembebasan dari penyakitnya. Tetapi dari 10 orang yang disembuhkan, ternyata hanya 1 orang yang bersyukur. Dalam kisah, kebetulan orang itu adalah orang Samaria. Sahabat-sahabat yang terkasih, menurut Kamus Alkitab, Samaria dalam masa Perjanjian Lama merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Ya. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria direbut tentara Asyur. Penduduknya dicampur dengan bangsa-bangsa lain sehingga juga agama mereka pun tercampur di dalamnya. Pada zaman Yesus, Samaria adalah daerah di antara Galilea di sebelah utara dan Yudea di sebelah selatan. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena mereka beranggapan bahwa
kebiasaan agama mereka menjadi berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Dari 10 orang itu, 9 orang menganggap dirinya sebagai orang beriman. 1 orang dianggap kafir atau tidak percaya kepada Allah. Tetapi anehnya, mengapa yang sering dicap sebagai orang kafir itulah yang datang kembali untuk bersyukur? Kita belajar, hati-hati sahabat yang terkasih. Kadang kita merasa kita beragama, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, kadang kita menilai orang lain tidak beriman, tapi justru malah hatinya begitu dekat dan peka dengan Allah. Ini soal hati dan pikiran kita. Tetap terarah dan menyatu dengan Allah atau tidak? Poin yang kedua, rasa syukur dapat diungkapkan melalui ibadat atau doa. Oleh karena itu, sesungguhnya doa bukan kewajiban semata, melainkan sebagai panggilan jiwa, panggilan hati nurani untuk terus kontak dengan Allah. Dan karena itu sudah pasti dapat dilakukan setiap saat. Poin yang ketiga, rasa syukur hendaknya diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti menolong sesama yang menderita, berusaha hidup lebih baik, memelihara kehidupan itu sendiri, misalnya dengan menjaga kesehatan diri, kebersihan, ya, menjauhi obat-obatan, ya, menjaga kehidupan orang lain juga, ya, seperti yang dilakukan Bunda Teresa, Santa Teresa yang menolong orang-orang miskin dan terbuang saat itu. Membiasakan bersyukur juga adalah salah satu cara kita, ya, bahwa peristiwa hidup kita baik suka maupun duka adalah bagian dari campur tangan Tuhan. Sahabat yang terkasih, coba deh sekarang ambil waktu sejenak, pikirkanlah siapa saja dan apa saja yang ada dalam hidupmu yang layak kamu syukuri. Katakan dalam hatimu, aku memiliki rambut, syukur kepada Tuhan. Aku memiliki dahi, syukur kepada Tuhan. Aku memiliki hidung, syukur kepada Tuhan. Atau aku memiliki ayah, syukur kepada Allah. Aku memiliki ibu, syukur kepada Allah. Aku memiliki saudara, syukur kepada Allah. Atau misalnya aku bisa bersekolah, syukur kepada Allah. Aku bisa mempunyai makanan, syukur kepada Allah. Aku bisa melihat, aku bisa mendengar, dan selanjutnya. Coba daftarkan berapa banyak hal yang harus kita syukuri. Jika kamu merasa harimu berat dan tidak dicintai, ambillah waktu sejenak untuk melakukan hal seperti ini. Kamu akan merasakan bahwa kamu sebenarnya baik-baik saja, bahkan berkelimpahan. Tuhan itu sudah cukup adil dalam mencintai kita. Kadang kita saja yang lupa mengucapkan syukur. Demikianlah sahabat yang terkasih pembahasan kita di materi ini. Berikut ada beberapa panduan untuk membantu Anda semua melihat kembali keseluruhan materi di bab 1 ini. Dari Rumah Retret Batam Oase Center kami ucapkan sampai jumpa di bab yang kedua. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus mencintaimu.